Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Ruang BK, Bincang Kehidupan. Oh, mantap. Mantap, Pak. Ada tepuk tangan lagi. Jadi, Pak, hari ini Ruang BK perdana kita mengundang narasumber kita, Bapak Alkapi Sutikno SPD MPD, betul Pak ya? Betul. Betul. Beliau adalah salah satu pendiri Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam, dan beliau juga selaku ketua Yayasan Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam. Jadi tadi kami sedikit berbincang-bincang membahas tentang Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam. Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam adalah salah satu sekolah yang berbasis keagamaan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menceritakan tentang kehidupan Bapak. Luar biasa. Iya Pak. Bapak dalam keadaan sehat, baik walafiat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Tapi tidak segemuk hostnya. Hostnya ini memang udah bawaan lahir, Pak. Iya. Dia nggak bisa dipungkiri. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Ada yang kecil, ada yang besar, ya, Pak. Iya. Saya termasuk yang kecil. Bapak yang sedang, Pak. Ada yang lebih kecil, Pak. Oke, Pak. Jadi sebelumnya nih, Pak, kalau boleh tahu, Iya. pada tahun berapa Bapak dulu berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir ini? Apa sebelumnya di sini itu udah ada keluarga atau merantau atau gimana ceritanya? Iya. Tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan hostnya ini sebetulnya privasi. Mengorek-ngorek. Iya, jadi saya hijrah ke Riau karena kata Nabi kita Muhammad SAW, hijrah itu lebih bagus. Nah, jadi kebetulan saya hijrah ke Provinsi Riau ini pada tahun 1992. Ya, pada saat itu saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya waktu itu di Kabupaten Asahan, sekarang Batubara. Dan saya hijrah ke Provinsi Riau itu tahun tadi 1992. Kebetulan saya waktu itu mengikuti teman saya, yaitu Bapak Ustadz R. Amin Naufal. Beliau waktu itu sebulan duluan ke Riau ini. Kemudian waktu itu nyurati saya, belum ada SMS, belum ada, SMS apalagi bahkan. WA dan sebagainya belum ada. Jadi nyuratin saya pakai tinta warna merah pada waktu itu. Itu datang suratnya berapa hari dari pertama kali ngantar surat itu? Lebih 1 minggu. Wah, Lebih dari 1 minggu. Riau ke Sumatera Utara. Sumatera Utara lebih 1 minggu Lebih pada 1 minggu. tahun itu, Pak ya? Iya. Dan pakai kertas buku biasa dikoyak, tulisannya warna merah, mengajak saya untuk hijrah ke Riau pada waktu itu. Nah, pada tahun 1992 nih Pak, iya. keadaan Riau ini apakah sudah semaju seperti sekarang atau kondisi jalannya memang Iya. udah beton atau gimana itu Pak, cerita Wah, dulu Pak? pada waktu itu saya dari Sumatera Utara ke Riau ini, tepatnya di Bengkalis dulu ini kabupatennya. Masih Sekarang Bengkalis, Pak, ya? Hilir, ya. Itu nyampe ke sini 2 hari. 2 hari Pak? 2 hari baru nyampe. Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara itu pun di Asahan. Ya, Asahan. Iya. Itu 2 hari sampai kemari. Kemudian kondisi transportasi pada saat itu tidak semudah ini, dan kemudian kondisi jalannya luar biasa. Luar biasanya cantik atau gimana Pak? Luar biasanya itu sangat ini sekali. Jadi kalau pas kita sedang dalam perjalanan, kadang mobilnya terpuruk, itu penumpang ikut nyorong. Ikut nyorong, sehingga pada waktu itu kadang penumpangnya itu belepotan lumpur dan sebagainya. Itu pada waktu itu. Kemudian ada Sungai Rokan. Ya Pak, betul, Sungai Rokan. Tepatnya di Jumbrah. Itu belum ada jembatan. Tahun itu belum ada jembatan, karena jembatan itu dibangun tahun 1994. 2 tahun setelah Bapak berdomisili di Riau ini. Iya, 2 tahun kemudian. Pada waktu itu kita naik ponton. Nyebrang, iya, ponton nyebrang. Mobilnya masuk ke ponton itu, diseberangkan, ngantri, kadang nunggu air pasang baru bisa nyebrang. Nah, baru diteruskan lagi sampailah ke daerah itu.
Kalau boleh tahu nih Pak, kesan pertama Bapak yang betul-betul membekas saat pertama kali berada di Riau ini, Iya. Kabupaten Rokan Hilir. Kesan pertamanya masuk ke lokasi ini atau daerah ini dari mulai Simang Benar itu kanan kirinya hutan yang asri. Kanan kiri Pak. Ya, Ya? masih hutan, kayu besar-besar, dan itu serasa menyejukkan hati. Tahun itu suasananya itu hutan kanan kiri, kemudian masih banyak binatang-binatang yang bisa kita lihat, dan kemudian sampai sepanjang jalan itu hutan masih asri dan masih bagus. Itu terasa langsung kerasan begitu. Itu. Jadi udah mulai ada pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir atau tepatnya di Riau ini, itu pada tahun berapa sih ingat Bapak? Seingat saya jalan itu awalnya sudah ada bodi jalan ini, Sudah ada bodi. arah ke Bagan Api-Api, tapi masih dari Simang Benar, belum dari ujung Tanjung. Karena Simang Poros itu belum ada jalan ke arah ujung Tanjung, Iya. masih dari Simang Benar. Itu masih jalan lumpur dan sedikit jalan kaltek pada waktu itu, disiram minyak, sehingga pada waktu hujan dia licin, ya. Itu tujuannya untuk mengeraskan tanahnya saja, struktur tanahnya. Dan mulai pembangunan itu diawali dari tahun 93 akhir. 93 akhir itu mulai pengerasan jalan. Pada waktu itu tanah dicampur semen, ditutup, dan kemudian baru bisa dilewat. Tapi bukan rigid ya, bukan rigid, hanya untuk mengeraskan struktur tanah jalan itu. Dan terus-terusnya lebih pesatnya setelah tahun 1999 itu Kabupaten Bengkalis melaksanakan pemekaran lokal daerah, sehingga kita menjadi Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada waktu Kabupaten Rokan Hilir itulah kita mulai gencar-gencarnya membangun daerah itu. Iya Pak ya. Kita masuk ke pertanyaan tentang madrasah Pak. Oke. Karena Bapak selaku salah satu pendiri, Iya. juga selaku ketua yayasan Pak ya, Iya, pada saat ini. pada saat ini. Iya. Jadi kalau boleh tahu Pak, pada tahun berapa berdirinya Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini? Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini berdiri pada bulan April pada waktu itu tahun 1994. 1994. Dan pada waktu itu di Kecamatan Rimba Melintang ini hanya ada 2 sekolah lanjutan, yaitu Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam, dan kemudian ada di Bulwaton juga waktu itu kalau nggak salah Madrasah Aliyah juga. Jadi ada 2. Jadi kita yang kedua di Rimba Melintang pada waktu itu Kabupaten Bengkalis. Iya, tahun 1994. 1994 berarti 2 tahun dari masa perantauan Bapak kemari Pak. Oh iya, karena pada waktu awal perantauan itu saya sendiri, Pak Ustadz R. Amin Noval, kemudian Pak Kiai Abdurrahman, itu kami mengajar di MTS Nurul Insan. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, siapa yang pertama kali memiliki gagasan atau ide untuk membangun madrasah ini? Kalau ide, saya katakan itu ide bersama. Ide bersama. Karena pada waktu itu setelah tamat SMP PGRI pada waktu itu, SMP Rokan, dan kemudian Madrasah Sanawiyah Nurul Insan, itu enggak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena tidak adanya sarana pendidikan lebih tinggi di daerah ini. Jadi pada waktu itu beberapa orang kami berkumpul dan menyetuskan ide untuk mendirikan Madrasah Aliyah. Tujuannya bagaimana putra-putri anak bangsa yang ada di sini ini setelah tamat SLTP, SMP atau MTS bisa melanjutkan sekolah tanpa keluar daerah. Karena pada waktu itu sekolah lanjutan itu hanya ada di Duri dan di Pekanbaru. Tahun itu, pada tahun 1994. Iya, dan itu pun kondisi transportasi untuk menuju kedua kota tersebut itu sangat susah sekali. Jadi supaya mereka tetap melanjutkan sekolah, maka ide kami untuk bersama-sama mendirikan Madrasah Aliyah ini. Kalau boleh tahu juga nih Pak, pendiri-pendirinya apakah masih lengkap atau ada yang sudah meninggal? Ya kalau boleh tahu ini kan karena sejarah Pak ya. Iya, jadi para pendiri itu sudah beberapa orang meninggal dunia. Pendiri itu antara lain ada Pak Suhud almarhum.
Pak Muhairi Odeng almarhum, Pak Rohmat almarhum, dan baru ada Pak Tasrip, kemudian Pak Abdurrahman Tasrip, kemudian ada saya sendiri, Al-Kafi Sutikno, kemudian Pak R. Amenoval, Pak Wahidin dari Sumatera Utara pada waktu itu, bukan Pak Wahidin kita yang sekarang, Pak Wahidin Sumatera Utara. ya. Kemudian ada Pak Ustadz Fendi, kemudian baru masuk Pak Wahidin kita, Pak Wahidin Aris DP, ya. Nah itu adalah pendiri-pendirinya. Dan udah ada 3 pendiri kita yang almarhum. Semoga beliau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Dan Alamin. kemudian ide ikut mendirikan Aliyah ini menjadi amal jariahnya. Amin Pak. Amin. Amin. Waktu proses pendirinya MA Yosda, ada nggak kendala-kendala pada saat itu? Wah, kendala tentu banyak sekali. Tapi pada waktu itu alhamdulillah kendala itu banyak dipermudah dan difasilitasi oleh seorang namanya Pak Adenan T. Adenan, Pak. Iya, beliau waktu itu kepala desa di sini. Jadi pada waktu awal berdirinya Aliyah ini kita hanya satu lokal pakai dinding kayu, kemudian atapnya alang-alang. Atapnya alang-alang, hanya satu kelas, masih ada kelasnya sekarang ini, dan hanya satu-satunya kelas itu pada tahun 1994. Nah, bahan bangunannya banyak dari donatur, termasuk salah satunya Pak Adenan T tadi, termasuk tanah ini juga ada wakaf dari Pak Tasrip, ada dari Pak Adenan T, mewakafkan untuk sekolah ini. Jadi banyak kendala, terutama untuk mendirikan bangunan pada waktu itu sangat susah sekali, karena keadaan ekonomi juga pada waktu itu sangat memprihatinkan. Tapi alhamdulillah bisa berdiri 1 ruang kelas, dan kemudian ditambah 1 ruang kantor. Itu awalnya, ya tahun 94. Mungkin generasi muda sekarang itu tidak mengerti apa itu alang-alang, apa itu dinding, apa tadi Pak? Dinding kayu. Jadi yang tidak tahu nanti bisa di-searching ya. Di-searching di internet, karena media sekarang sudah mudah untuk mencari apa yang kita tidak ketahui. Nanti bisa kita cari. Selanjutnya Pak, pada saat itu udah berdiri lokalnya. Proses perekrutan guru-guru, Pak. Kalau boleh tahu Bapak ceritakan pada saat itu. Nah, pada waktu itu memang sangat ini sekali untuk mencari guru yang tamatan strata 1. Jadi pada waktu itu syarat untuk mendapatkan izin operasional itu harus punya guru yang pendidikannya S1 minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Minimal 5 orang pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu itu untuk mencari tamatan S1 sangat susah sekali. Ingat saya pada waktu itu sampai saya mencari sampai ke Sumatera Utara. Mencari tamatan S1 sampai ke Sumatera Utara. Dan pada waktu itu hanya dikasih waktu 1 hari untuk mendapatkan katakan yang tamat S1 itu. Nah, jadi pada waktu itu saya sendiri ke Sumatera Utara, kemudian Pak Adnan T ke Bagan Siapi Api, dan alhamdulillah karena di deadline oleh Kanwil pada waktu itu, dalam waktu sekian hari harus lengkap persyaratan. Kalau enggak bisa berdiri Aliyah. Nah, jadi pada waktu itu alhamdulillah 5 guru S1 kita terpenuhi, dan pada waktu itu pengurusannya masih ke Bengkalis dan Pekanbaru. Jadi akhirnya bisa terpenuhi. Dan keluarlah izin operasional kita tahun 1994. Tadi pembangunan madrasah Pak ya. Kan perekrutan guru udah Bapak ceritakan, pembangunan madrasah udah Bapak ceritakan. Tentunya sekolah itu harus ada murid Pak ya. Harus ada siswa-siswi. Betul. Nah, saya ini ingin tahu sekali nih tentang gimana proses Bapak merekrut siswa-siswi pada tahun 1994. Sedangkan transportasi belum ada, media sosial belum ada. Itu gimana ceritanya? Nah, pada waktu itu kebetulan para pendiri ini termasuk Kiai Abdurrahman Tasrip, beliau adalah seorang
ustadz penceramah. Kiai, Pak ya? Iya, kiai. Jadi beliau sering mengisi misalnya peringatan Hari Besar Islam, Maulid, Isra Mi'raj. Pada waktu ceramahnya itu selalu disosialisasikan bahwasanya kita telah ada madrasah aliyah. Nah, kemudian selain itu, saya ingat sendiri, saya dengan Pak Wahidin, Aris DP, kami door to door, ke rumah-rumah. Rumah ke rumah? Iya, mendatangi calon siswa ke rumah-rumah. Itu sekecamatan ini, sekecamatan Rimau, bahkan keluar kecamatan. Sampai keluar kecamatan? Sampai keluar kecamatan, kami mendatangi ke rumah-rumah. Ada kalanya naik sepeda motor pinjem, ada kalanya naik sepeda ontel, ya, hanya tujuannya bagaimana orang bisa masuk ke aliyah ini. Iya, Pak ya. Nah, alhamdulillah pada waktu itu untuk siswa pertama kita dapat siswa 15 orang. 15 orang. 15 orang untuk sekolah kemari. Dan alhamdulillah ke-15 itu hanya beberapa orang saja yang tidak tamat, yang selebihnya tamat. Dan kemudian kita untuk menamatkan itu tidak bisa ujian sendiri di tempat ini. Kita harus menumpang pada waktu itu ke Dumai. Ke Dumai, Ke Pak. Dumai. Ya, jadi ke Dumai, KKM-nya ke Dumai, baru berikutnya kita ke Bagan Siapi-Api. Dan akhirnya sekarang bisa berdiri seperti hari ini. Itu ada nggak, Pak, kisah lucu atau menarik, unik yang bisa Bapak ceritakan di saat mencari siswa-siswi, Ya. Terus mencari guru-guru itu? Itu ada cerita yang menarik nggak, Pak, untuk diceritakan di saat itu? Kalau menariknya banyak sekali. Menarik, yang lebih menarik dan lucu itu kami pernah ke rumah-rumah itu, door to door itu naik Vespa. Naik Vespa, Pak ya? Vespa. Tahun 1994 naik Vespa. Naik Vespa. Vespa pada waktu itu, yang Vespanya mungkin kalau kita berjalan 5 km, mogoknya 2,5 km. jadi jalan 5 km, mogoknya 2,5 km. Nah, itu lucu. Jadi kita sering dorong sepeda motor, mendorong karena rusak iya juga, mendorong karena jalannya rusak iya juga. Jadi komplit. Komplit sekali. Nah, sampailah ke titik-titik sasaran, ke rumah-rumah. Nah, lucunya lagi pada saat itu nggak seperti hari ini banyak warung untuk bisa makan siang dan sebagainya. Waktu itu tidak ada warung dan tidak punya uang. Nah, jadi tidak macam mana punya itu, Pak? warung dan tidak punya uang. Jadi ada kadang-kalanya kita pas silaturahim ke rumah-rumah calon siswa itu dikasih makan misalnya. Itu alhamdulillah. Kalau enggak kadang juga nggak pernah nggak makan gitu. Lanjut puasa, Pak? Lanjut puasa yang tidak ada niatnya. Nah itu. Dan alhamdulillah artinya dari hal-hal seperti itu ya ada keberhasilannya. Artinya nggak sia-sia orang jadi akhirnya masuk ke sekolah kita. Itu pada waktu itu. Jadi kondisi sekolah pada zaman dahulu dari awal berdiri tahun 1994 sampai sekarang ini tahun 2024, kurang lebih 30 tahun, Pak ya? Iya. Kurang lebih 30 tahun itu perubahannya itu sangat terlihat. Boleh diceritakan, Pak, karena Bapak selaku ketua yayasan kan, biar pemirsa di seluruh media sosial bisa melihat, Pak. Iya. Jadi perubahannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saat ini gedungnya lebih lengkap, Pak ya. dan kita dari 94 sampai 2024 ini itu sudah banyak pergantian kepala sekolah. Karena kita memang di yayasan ini ada masanya. Ada masanya. 4 tahun sekali ganti kepala sekolah. Tujuannya bukan ini, tujuannya bagaimana supaya merefresh, kemudian yang sudah habis periodenya bisa diangkat kembali apabila memang kinerjanya lebih bagus. Yang tujuannya bagaimana memajukan sekolah ini. Jadi atau saya sebutkan kepala sekolah dari awal ya? Boleh, Pak, boleh, Pak. Kepala sekolah dari awal itu pertama ada Ibu Dr. Anda Lenawati namanya. Sekarang beliau berada di Karawang. Mungkin nanti bisa nonton podcast ini. Beliau di Karawang, udah pegawai negeri. Kenapa beliau di Karawang? Karena pada waktu itu
suaminya sekarang Pak Samsu, beliau wakil kepala sekolah di sini dulu, lajang dan gadis. Sehingga mereka berjodoh di Aliyah ini, dan akhirnya ke Karawang setelah beberapa tahun di sini. Kemudian berganti dengan Bapak Dr. Andus Darmi almarhum. Semoga beliau husnul khotimah. Amin, amin, amin. Dan jasa beliau selama di Aliyah ini menjadi amal jariahnya. Beliau juga pernah jadi kepala sekolah di sini. Kemudian pernah lagi Pak Hendri SAG, pernah kepala sekolah di sini. Dan pernah saya juga sendiri kepala sekolah di sini. Kemudian juga Pak Abdurrahman Tasrif, Pak Wahidin, dan kemudian sekarang Pak Mubadi. Pak Mubadi. Iya, Pak Mubadi itu alumni siswa sini. Alumni siswa ini tahun berapa itu, Pak? Wah, Mubadi. Tahun berapa itu kira-kira? Saya agak lupa. Tahun 98. Masya Allah. Nah, jadi sekarang berdiri MIS 94 tahun 98. Iya, bahkan jadi kepala sekolah di sini. Wah, luar biasa. Nah, jadi kepala-kepala sekolah itu punya trik manajemen masing-masing dan semuanya memajukan sekolah ini. Dengar kabar kalau nggak salah Pak Nasuha pernah. Oh iya, luar biasa, lupa. Maaf, Pak. Taubatan Nasuha SPDI juga pernah kepala sekolah di sini. Iya, lupa saya. Mohon maaf Pak Nasuha. Ya. Pak, boleh diminum? Oh iya, nyantai, bincang kehidupan dengan nyantai. Iya. Ini juga ada pendukung kehidupan. Ada pendukung kehidupannya kita. Ini kayaknya gelasnya MA Yausda. MA Yausda, Pak. Oh iya. MA Yausda bisa produksi sendiri. Iya. Ini minumannya juga dari kantin Yausda. Dari kantin Yausda. Dari koperasi, Pak. Oh, dari koperasi. Dari koperasi MA Yausda, koperasi siswa-siswi. Oke. Kita lanjutkan bincangnya. Oke, Pak. Jadi apa yang menjadi visi dan misi berdirinya sekolah ini? Iya. Visi dan misinya dulu, visinya itu sangat sederhana sekali. Membangun generasi muda yang berakhlakul karimah pada waktu itu. Dan itu juga sudah dijalankan. Alhamdulillah memang alumni sini juga banyak yang sudah katakan menjadi orang dan menjadi panutan, karena dari visinya dari Madrasah Aliyah itu sendiri waktu itu. Tadi Bapak cerita beberapa alumni itu sudah menjadi orang yang bisa menjadi panutan. Mungkin kedepannya bisa kita undang di ruang BK untuk bincang-bincang kehidupan di sini, Pak. Betul. Iya. Apa yang menjadi pembeda, Pak, sekolah Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Oke. Jadi tentunya ada perbedaan. Perbedaannya, kita itu sekolah Madrasah Aliyah ini adalah sekolah keagamaan. Dan sifatnya formal. Tentu ada perbedaannya dengan sekolah umum, SMA atau SMK. Perbedaannya, kalau di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini, kemudian jurusannya adalah IPS, pelajaran umum yang ada di SMA atau SMK, kecuali kejuruannya, itu ada semua di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam. Dan ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran agama, seperti Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lain. Nah, ini menjadi pembedanya. Artinya, sekolah di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini adalah sekolah dunia akhirat. Masya Allah, Pak. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Akhirat pun dapat. Jadi itu pembedanya. Dan tentunya di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini mengutamakan akhlak. Mengutamakan akhlak. Iya, akhlak baru ilmu. Nah, jadi ini memang sudah menjadi katakan tujuan dari Madrasah Aliyah ini. Jadi luar biasa. Menurut saya itu sangat luar biasa, Pak. Iya. Karena saya juga salah satu alumni dari sekolah ini. Iya, saya sudah sejahtera ya. Sejahtera besar. Luar biasa. Iya, ya Allah. Bicara tentang pendidikan, bagaimana sudut pandang Bapak melihat era teknologi saat ini, Pak? Ya. Tentang pendidikan. Oke. Jadi teknologi itu sebetulnya sangat mendukung untuk pendidikan itu sendiri.
kita juga di Madrasah Aliyah ini tidak meninggalkan IT, karena itu sangat mendukung dalam pendidikan. Saya sendiri di bidang studi yang saya ampu, yaitu kewirausahaan, saya lebih banyak menggunakan IT. Contohnya di HP Android kita itu sudah ada aplikasi Canva. Jadi siswa kita bisa kita ajarkan bagaimana membuat, katakan, iklan, tulisan dan sebagainya yang sifatnya bagaimana ke arah yang lebih positif dan bisa mengajak orang lain. Nah, jadi itu sangat bagus sekali. Dan kemudian kita juga ujiannya juga berbasis komputer. Jadi sebetulnya IT itu tidak bisa lepas, tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Termasuk guru-gurunya juga, itu perlu penguasaan IT untuk dewasa ini. Karena tanpa IT memang kita tertinggal dari perkembangan-perkembangan yang harus kita ikuti. Dalam arti perkembangan yang positif. Berarti MA Yausda ini salah satu sekolah yang berbasis agama yang saat ini sudah menerapkan era digital, Pak ya. Iya. Sudah menerapkan teknologi untuk mengasih tahu kepada masyarakat gimana proses pendidikan itu sendiri. Iya. Kalau boleh tahu nih, Pak, MA Yausda ini apakah sudah adiwiyata, Pak? Oh, iya. Karena saya dengar kabar Bapak itu salah satu mentor untuk membuat sekolah lain itu menjadi adiwiyata. Iya. Ya, jadi kebetulan saya sendiri itu sebagai tim pembina dan penilai adiwiyata untuk Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2014. Jadi kebetulan Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini sudah menjadi adiwiyata sejak tahun 2018. 2018 sudah menjadi adiwiyata dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan sekarang alhamdulillah untuk perpanjangan provinsi kita lolos juga dan sudah adiwiyata. Alhamdulillah. Berarti sekolah kita sudah berbudaya dan berbasis lingkungan hidup. Kalau kita lihat lingkungan kita ini sangat luar biasa, asri sekali, sejuk sekali. Dan saya sudah lebih 300 sekolah yang saya bina dan saya nilai serokan hilir. Kayaknya lingkungan Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini memang tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Itu. Jadi kalau yang orang mungkin belum tahu seperti apa sebetulnya lingkungan Aliyah Yausda ini, mungkin bisa dilihat melalui medsos ataupun melalui lain-lain, itu bisa dilihat atau datang sendiri kemari. Ya. Jadi kan tadi MA Yausda sudah mendapatkan adiwiyata di tahun 2018. Sejak tahun berapa, Pak, Bapak terlibat dalam sekolah adiwiyata di Rokan Hilir? Oke. Saya terlibat di Rokan Hilir sejak tahun 2014. Kenapa? 2014. Karena adiwiyata di Rokan Hilir itu memang dari tahun 2014. Baru, Pak ya? Iya, dari 2014. Programnya sebetulnya dari 2012 ya, tapi di Rokan Hilir 2014. Dan alhamdulillah di Rokan Hilir ini sudah banyak adiwiyata, baik kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mandiri. Itu sudah ada di Rokan Hilir ini. Jadi tahun 2014. Dari 2014 Bapak terlibat di dalam adiwiyata Kabupaten Rokan Hilir. Ya. 2018 MA Yausda mendapatkan penghargaan adiwiyata. Ya. Nah, ini sangat menarik nih, Pak. Apa syarat-syaratnya misalkan sekolah lain ingin mendapatkan penghargaan adiwiyata juga? Ya. Jadi perlu kita luruskan. Adiwiyata ini bukan hanya sekedar menerima sertifikat atau penghargaan. Tapi yang terpenting di adiwiyata ini adalah bagaimana kita mengedukasi warga sekolah, bukan siswa, tapi warga sekolah. Bagaimana kita mengedukasi warga sekolah untuk berbudaya dan berbasis lingkungan hidup di sekolah, atau berbasis dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Artinya, kita ke depan itu bumi kita ini sudah semakin rusak. Semakin rusak seperti yang saya ceritakan tadi. 1992 saya masuk ke Riau ini sangat asri sekali. Sekarang yang asri dulu, sekarang sudah musnah. Menjauh. Ya. Nah, jadi ke depan kita kalau tidak berbasis dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, bumi ini semakin parah.
Nah, untuk memperbaiki lingkungan hidup itu dimulai dari sekolah. Dari sekolah, siswa, warga sekolah lainnya, sehingga ke depan warga sekolah, terutama siswa itu, mengetahui bagaimana menata lingkungan hidup yang sebenarnya itu, sehingga ke depan bumi kita tak separah hari ini. Nah, karena zaman dia nanti beda dengan zaman kita, mungkin nanti lebih parah lagi kalau tidak ada program Adiwiyata. Jadi, kita luruskan, kalau kita masuk Adiwiyata itu, jangan hanya mengejar sertifikat dan trofi saja. Penilaian itu hanya sebagai alat ukur. Ya, penilaian itu sebagai alat ukur apakah kita sudah setara atau belum dengan Adiwiyata sesuai tingkatannya. Nah, kemudian melalui Adiwiyata itu, lingkungan sekolah itu menjadi media pembelajaran. Jadi, siswa hadir di lingkungan sekolah itu sudah mendapatkan pembelajaran. Artinya penataan lingkungan itu sudah sesuai dengan standar Adiwiyata yang sebenarnya, sehingga itu menjadi media pembelajaran. Dan ini sangat pas sekali dengan kurikulum Merdeka. Ya, di P5-nya itu Adiwiyata sangat berkontribusi di situ. Nah, di P5-nya. Nah, jadi itu sangat luar biasa. Nah, jadi di samping lingkungan yang kita tata, kita juga akan bagaimana menata administrasi, dokumen dan dokumentasinya untuk alat ukur penilaian. Nah, jadi makanya di Adiwiyata itu prosesnya Pak Khoiri. Ya, Pak. Pertama itu adalah disosialisasikan dulu di sekolah yang bersangkutan, baru kemudian ada pra penilaian, baru penilaian. Dari perbincangan kita tadi, apakah ada salah satu kisi-kisi teknis penilaian yang Bapak sampaikan kepada masyarakat atau kepada sekolah yang ingin membuat Adiwiyata? Iya. Kisi-kisinya itu di Adiwiyata itu ada 3 komponen. Pertama adalah perencanaan, kedua adalah pelaksanaan, ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Perencanaan itu dimasukkan ke dalam rencana anggaran dan belanja sekolah. Kemudian pelaksanaan itu adalah action-nya di lapangan, baik dokumen dan dokumentasi penataan lingkungan. Nah, baru dievaluasi dan monitoring dan evaluasi. Untuk ketiga komponen ini, komponen pertama di perencanaan nilainya adalah 20%. Di komponen kedua adalah 60% penilaiannya, bobot nilainya, dan dievaluasi, monitoring dan evaluasi 20%. Jadi lebih banyak di komponen 2-nya itu pelaksanaan. Kebetulan untuk di Adiwiyata Kabupaten Rokan Hilir sebagai katakan mentornya untuk komponen 2 itu adalah saya sendiri. Nah, jadi di komponen 2 itulah bisa merubah lingkungan sekolah itu sesuai dengan standar Adiwiyata. Nah, penataan lingkungan itu, penanaman pohon dan sebagainya itu, pengelolaan sampah dan sebagainya, itu bukan hanya asal-asalan. Tetapi pohon-pohon apa saja yang bisa kita tanam itu sesuai dengan ajas dan manfaatnya. Nah, ada misalnya bambu yang daunnya halus itu sebagai peredam suara, bunga lidah mertua itu sebagai penyerap radiasi elektromagnetik, kemudian dan lain-lain, itu semuanya ada manfaatnya, dan itu biasanya dibuat keterangannya, sehingga ditaruh di pohon yang bersangkutan, sehingga anak tanpa guru dia akan mengetahui apa nama pohon bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya, dan manfaatnya. Itu sangat luar biasa. Pokok durian tidak termasuk, Pak, ya? Itu tergantung juga. Kalau misalnya lingkungan sekolahnya luas, bisa membuat kebun buah, tanaman obat dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan bukan tidak termasuk. Ya, yang penting ada manfaatnya. Karena pohon itu manfaatnya bukan hanya produksinya, buah dan sebagainya, tapi manfaat lainnya dia penyumbang oksigen, penyerap radiasi, kemudian juga penyimpan air, penyedia pupuk, penyedia obat dan sebagainya. Jadi pohon itu luar biasa, manfaatnya banyak sekali. Ya, Pak. Jadi kita kembali lagi di penjelasan awal, Pak, tadi. Yang
pertama Bapak menjelaskan tentang berdirinya madrasah ini. Terus ini saya menarik ini Pak dari jawaban yang Bapak berikan tadi. Saya ini penasaran dengan alumni. Apakah ada alumni yang mungkin bisa kedepannya menjadi narasumber yang bisa kita panggil sini? Iya. Boleh disebutkan langsung Pak namanya di sini Pak? Boleh. Jadi alumni kita banyak yang sudah ini katakan menjadi apakah itu pegawai negeri, swasta dan sebagainya. Ada alumni kita yang tentara, ada pengacara kondang lagi di Rokan Hilir. Ada Pak ya? Ada. Itu namanya Aji Suwandi SHMH. Udah S2 Pak? Udah S2. Itu kondang, pengacara kondang. Iya. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang menjadi wira swasta yang luar biasa. Jadi banyak data success story-nya itu ada di sekolah. Jadi banyak sekali. Jadi suatu ketika bisa alumni yang baik yang sudah jadi atau yang belum itu bisa diundang kemari. Iya. Nah, dan perlu diketahui juga ini studio podcast Ruang BK Bincang Kehidupan ini ide alumni. Ide alumni. Yang tadi pengacara, sama ada yang gendut-gendut itu, yang luar biasa. Orang mana ya? Ya, hostnya Ruang BK. Itu idenya luar biasa. Ada tambah satu lagi. Iya, Pak Roub. Iya. Pemilik perusahaan 6. Apa itu 6? Nusa Aksara Media. Iya. Luar biasa. Jadi Pak, ini udah nampaknya pertanyaannya sudah lengkap, sudah selesai. Terakhir Pak, iya. Pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Iya. Pendidikan yang berbasis agama ini Pak. Oke, terima kasih pemirsa sekalian dimanapun berada. Ingat, orang setelah meninggal dunia hanya 3 yang bisa dibawa. Pertama adalah amal. Yang kedua amal jariah. Kemudian anak soleh. Ketiga adalah ilmu bermanfaat. Iya. Iya. Jadi anak soleh atau soleha. Itu yang kita harapkan pada waktu kita meninggal dunia nanti adalah dia yang mendoakan kita. Betul. Mendoakan kita yang sudah di alam sana. Nah, anak yang masih mendoanya itu apabila dia memiliki atau mendapat ajaran agama Islam yang banyak. Untuk mendapatkan hal itu salah satunya adalah sekolah di madrasah. Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam ini bisa sekolah sambil mondok. Bisa sekolah sambil mondok, Pak ya? Sekolah sambil mondok. Di pondok pesantren apa tuh, Pak? As-Safiyah. Iya. Jadi sekolahnya di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam, mondoknya di As-Safiyah yang hanya tinggal satu komplek. Satu komplek. Anak mondok 24 jam itu dijaga oleh kiai. Artinya kita nggak was-was lagi. Baik pergaulannya dan sebagainya. Dan dia senantiasa menuntut ilmu. Istirahatnya hanya pada waktu tidur. Betul sekali, Pak. Nah, jadi harapan kami satu-satunya hari ini yang bisa menyelamatkan dari pergaulan bebas adalah pondok pesantren. Nah, supaya anak kita mohon maaf tidak pergaulan bebas sehingga ke narkoba dan sebagainya, yuk kita sekolahkan ke pondok pesantren. Saya rasa ini pesan yang bagus menurut saya. Sangat luar biasa dan bagus sekali. Dan saya sendiri bercita-cita dari dulu, dari belum punya anak. Kalau punya anak saya akan sekolahkan di pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah dua di pondok pesantren. Yang satu sudah selesai, satu belum. Yang satu belum, Pak? Belum. Dan mondok di As-Safiyah. Mondok langsung di As-Safiyah? Iya, sekolahnya di Madrasah Sanawiyah Nurul Insan. Dan rencana saya tamat dari Madrasah Sanawiyah Nurul Insan atau MTS akan saya lanjutkan ke Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam. Luar biasa. Sambil mondok. Jadi bisa 6 tahun mondok di sini. Itu harapan untuk pemirsa semuanya.
Silakan juga ke sekolah umum, tapi tetap sekolah agamanya jangan ditinggalkan. Iya. Pelajaran agamanya ditinggalkan. Jangan lupa mengaji, banyak kayak kampung di luar sana. Iya. Iya. Tempat mengaji nggak mesti harus di pondok. Iya. Di luaran sana bisa banyak. Di musola, bisa di masjid, atau di rumah-rumah para kiai. Yang paling simpel sekarang bisa di HP, Pak. Iya. Tapi ingat, tengok yang sanadnya jelas ya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih udah datang di ruang BK untuk bincang kehidupan, menceritakan tentang biodata Bapak, menceritakan tentang sejarah MA berdirinya MA Yahusda ini. Jadi kedepannya kami dari Yahusda Studio akan mengundang narasumber-narasumber kedepannya yang lebih bisa memberikan ilmu dan edukasi kepada kita semua. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf, andai kata yang saya sampaikan tadi dari pertanyaan host ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian pemirsa di manapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf ya. Karena perlu diketahui juga, saya diundang kemari baru tadi. Baru setengah jam yang lalu saya disuruh berbicara di studio BK ini. Ruang BK ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak kalau misalnya ada yang menyinggung hati Bapak. Biar pemirsa nanti ini anak kecil kok kurang ajar sama orang tua ya, Pak? anak kecil, anak besar. Ya ampun, nggak apa-apa. Bapak LKB Sutikno ini salah satu di antara guru-guru yang berada di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam. Beliau mengajarkan kewirausahaan kepada saya. Termasuk saya dulu waktu kelas 1 Aliyah itu pernah diajarkan untuk membuat keripik, Pak. Iya, betul. Berjalan lancar dan menjadi usaha di kelasnya. Dan menjadi usaha di kelas saya. Bermerek. Keripik MA Yahusda. Tapi gendalanya adalah kami tidak memiliki lahan yang luas untuk menanam pisang sendiri. Jadi pisang masyarakat tuh habis kami beli. Bukan kami colong ya, kami beli. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Alhamdulillah.